Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Puji nama Tuhan. Dengan hari ini saya beri tema, ikut Tuhan karena mengharap imbalan atau belum siap mengikut Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang mengikut Kristus, mari kita lihat pengertian tentang mengikut Kristus itu sebenarnya apa sih? Yang pertama, mengikut Kristus itu adalah suatu panggilan, bukan pilihan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa jadi pengikut Kristus itu adalah pilihan, tapi ini merupakan panggilan. Dan juga tertulis, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yang kedua, mengikut Kristus itu artinya mengikut Kristus harus mau hidup dalam janji-janji Tuhan. Perhatikan kisah Abraham saat dipanggil atau diutus oleh Tuhan. Saat itu Abraham disuruh ke suatu tempat yang dijanjikan Tuhan. Abraham bertanya, "Kemana aku akan pergi?" Dan Allah berkata pada saat itu, "Engkau akan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Pada saat itu Abraham tidak pernah tahu kemana dia harus pergi. Tetapi yang dikerjakan Abraham saat itu adalah taat dan dia melakukan tindakan, yaitu dia mau pergi. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu adalah hidup di dalam janji Tuhan. Itu juga dipegang oleh Abraham. Abraham percaya ketika Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian itu, maka janji itu akan ditepati. Jadi percaya saja, kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, semuanya akan tetap aman, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut hidup di dalam janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengerti tentang makna dari mengikut Kristus. Sekarang kita akan mulai belajar merenungkan dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Di dalam perikop ini saya menemukan dua tipe orang yang memiliki respon berbeda tentang hal mengikut Tuhan. Yang pertama, orang yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Diceritakan di situ ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, tipe orang yang pertama, respon orang yang pertama, dia mau ikut Tuhan karena mengharapkan imbalan, yaitu seperti orang ahli Taurat ini. Orang ini berkata mau mengikut Kristus kemanapun dia pergi. Dari apa yang ahli Taurat ini katakan, memang sepintas terlihat bahwa dia ini orang yang memiliki kerohanian yang baik. Dan dia benar-benar siap untuk mengikut Tuhan. Tetapi mari kita lihat jawaban Tuhan Yesus pada ayat yang ke-20. Tuhan Yesus justru menjawab seperti ini. "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
Melihat dari jawaban Tuhan Yesus yang seperti ini, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ahli Taurat ini ketika dia ingin ikut Tuhan, itu karena dia mengira kalau dia ikut Tuhan Yesus itu pasti enak. Karena ahli Taurat ini melihat bahwa Tuhan Yesus itu banyak melakukan segala macam mujizat. Dan dia memikirkan hal yang pasti enak, makanya dia bilang, aku mau ikut. Orang dengan tipe seperti ini tidak tahu apa-apa tentang penyangkalan diri. Dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu makna dari pemikulan salib, bahkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Taunya orang-orang yang bertipe seperti ini, pokoknya ikut Tuhan itu enak, pasti tak akan banyak diberkati oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-20 ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak punya tempat tinggal. Tuhan sendiri loh yang menunjukkan, dia sendiri yang mengatakan dia tidak punya tempat tinggal. Bahkan Tuhan itu ditolak di mana-mana. Orang Kristen yang menganggap ikut Tuhan Yesus itu enak, tidak ada masalah, selalu dapat berkat dan lain sebagainya, perlu memperhatikan dan merenungkan ayat yang ke-20 ini. Tuhan Yesus itu tidak pernah mempengaruhi siapapun bahwa ikut dia itu enak, ikut Tuhan itu enak. Justru Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Itu tipe orang yang pertama, meresponi tentang panggilan Tuhan. Dia mau ikut, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dia ingin mengharapkan imbalan lebih dari Tuhan. Dan tipe orang yang kedua yang merespon tentang panggilan Tuhan, ini termasuk orang yang belum siap mengikut Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-21. Di situ ada kata, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayat 21 ini banyak ditafsirkan kalau ayah dari orang ini memang baru saja meninggal. Kalau memang ayah orang itu baru saja meninggal, saya pikir rasanya tidak mungkin Tuhan Yesus itu melarang orang itu untuk mengubur ayahnya. Tapi kalau ayahnya benar-benar meninggal loh. Secara tradisi pun kalau ada orang tua kandung yang meninggal, memang sudah kewajiban bagi seorang anak untuk menguburkan orang tuanya. Kita melihat bahwa ini sebenarnya suatu alasan yang dibuat untuk melakukan penundaan. Menunda untuk ikut Tuhan Yesus. Sampai menunggu sampai ayahnya mati dulu, dikuburkan, baru dia mau ikut Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya orang ini hanya melakukan penundaan saja. Dia belum siap mengikut Tuhan. Apa yang ingin dilakukan oleh orang itu yaitu menguburkan ayahnya. Memang itu sesuatu yang baik, tetapi dia mengutamakan hal itu lebih dari ikut Tuhan Yesus. Ini yang salah. Kita harus sadar bahwa ikut Tuhan Yesus atau melayani Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat mendesak dan itu tidak boleh ditunda. Kalau Tuhan sudah panggil kita, harusnya kita segera memberikan respon yang baik. Tapi banyak orang Kristen seperti ini, selalu menunda untuk belajar firman Tuhan, selalu menunda untuk melayani Tuhan walaupun kesempatan saat itu ada. Bahkan tidak jarang yang berpikir seperti ini, sudahlah lain kali saja, saya mau ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sempat berpikir seperti ini, maka saya katakan bertobatlah, karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan umur kita. Jangan sampai terlambat. Lalu apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Yang bisa kita pelajari dari perikop ini, yang pertama, jangan mengikut Tuhan bahkan melayani Tuhan hanya karena mengharapkan imbalan lebih dari Tuhan. Karena jika itu terjadi, nantinya kita akan kecewa. Yang kedua,
Jangan berharap kita pasti diberkati, kita pasti hidup lebih mudah saat kita mengikut Tuhan. Jika kita sempat seperti itu, segera bertobat. Karena Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa jalan untuk mengikuti Tuhan itu akan selalu mulus. Tetapi Tuhan itu selalu berjanji akan menyertai setiap langkah kita, akan menguatkan kita ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, selagi masih ada kesempatan, jangan pernah kita berkata, saya belum siap ikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan umur kita. Jadi selama masih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan Yesus, bahkan yang mau melayani, itu adalah panggilan mulia dari Tuhan, bukan karena pilihan kita sendiri. Jadi bersyukurlah kalau saat ini kita dapat kesempatan untuk ikut bahkan melayani Tuhan. Orang yang mau mengikut Tuhan harus siap hidup dalam setiap janji-janji Tuhan, yang kadang membuat kita itu lelah menantikan penggenapan janji itu. Tapi percayalah, jika kita mau taat tepat pada waktunya, janji-janji itu pasti akan digenapi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, kami rindu selama kami masih memiliki kesempatan untuk kami melayani Engkau. Kami rindu melayani Engkau dengan memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jika sampai dengan saat ini Engkau masih mendapati di antara kami ada yang masih menunda-nunda ketika Engkau panggil kami untuk melayani Engkau, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni kami, dan biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kami boleh berkomitmen untuk tetap taat dan setia mengerjakan setiap bagian yang Tuhan sudah percayakan bagi kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Kami terus mengundang Engkau untuk hadir di dalam kehidupan kami, menuntun setiap kami, mengendalikan setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.